Tapi mereka semua ini itu bukan pasukan Kushan, tapi warga kita yang menyamar sebagai pasukan Kushan. Sampai tiba-tiba mereka dicegat sama Silat dan klan Bakirakannya dia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, sedang minasan speak. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau bukan hari Sabtu nggak usah tanya dan nagih, tolong. Berarti saatnya kita lanjutkan dongengin Berserk-nya. Dimana di part kali ini kayak aku bilang di minggu lalu, ini adalah satu part sebelum pecah perang nantinya. Langsung kita bahas aja langsung. Silakan di like, share, on pembahasan kali ini. Jangan lupa follow channel Speak. Mari kita mulai ceritanya. Di part kali ini kita akan cover 4 chapter. Chapter 291 ini sedikit aku acak gitu ya urutannya, supaya enak nih penjelasannya, supaya enak, supaya runtut. Aku mulai dulu dengan dari Griffith. Kita melihat Griffith dengan semua pasukan-pasukan Holy See itu mengawal kereta kencananya si Paus. Di situ si Pausnya ini berterima kasih gitulah ya ke Griffith karena sudah menemani dia, dan entah kenapa tuh dia kayak sekarang seger buger banget gitu, kayak sehat banget rasanya. Tapi tentu dia kan sudah sepuh gitu ya, maka dibilangin lah sama Putri Charlotte. Putri Charlotte bilang tetap jaga kesehatan, tolong jangan terlalu banyak bergerak dulu, karena toh bagaimanapun juga kesehatannya tetap harus dijaga. Tapi si Sri Paus merasa kayak badannya dia sekarang, jiwa raganya dia sekarang tuh beda banget rasanya. Dia merasa mau ditembakin panah berapa banyak pun gak akan mati rasanya. Dan dia bilang, dia gak akan mati juga kok sebelum aku nanti bisa memimpin acara pernikahan, memimpin upacara perkawinanmu dengan tunanganmu Griffith. Aku gak akan mati sebelum nanti aku bisa menaruhkan mahkota di atas kepala tunangan kamu itu. Kurang lebih seperti inilah percakapan yang terjadi di dalam kereta. Sementara itu di luar, Griffith dan pasukannya dia gitu ya, dengan Takanodan semuanya, dengan Mule, dengan Locus, mereka semua fokus melindungi keretanya si Paus ini. Si Mule di situ tuh agak nggak pede gitu loh ya, karena kalau dihitung pasukan yang mereka semua nih, pasukan Holy See semua, yang selamat dari pertempuran kemarin itu jumlahnya nggak seberapa. Di saat mereka harus menghadapi pasukan Kushan yang segitu banyaknya. Tapi di situ Locus bilang, kamu jangan terlalu bergantung sama mereka, kamu jangan berharap apa-apa sama mereka. Karena mereka di sini lagi-lagi itu hanya untuk kepentingan negeri mereka sendiri. Mereka kemarin nggak akan sebaik itu membantu kita, membantu pasukan Midland untuk membebaskan negeri itu begitu aja. Pasti ada permainan politik di sana. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama mereka. Mule yang masih bocah gitu ya, masih belum berpengalaman, percaya nggak percaya dengan omongannya si Locus ini, tapi kemudian Locus bilang, kamu tapi tetap jangan khawatir kok. Karena sebentar lagi nggak akan ada lagi yang namanya perang. Nggak akan lagi ada yang namanya ketimpangan. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing, Fajar akan datang. Karena matahari yang sejati akan menyinari kita semua. Kemudian kita berpindah sekarang ke Windham, ke ibu kota kerajaan Midland, dimana kalau kalian ingat di animenya tuh ya diceritakan Ser Laban dan beberapa bangsawan-bangsawan Midland tuh berusaha untuk masuk ke sana, masuk ke Windham gitu ya. Tujuannya sebenarnya mencari Putri Charlotte. Mereka pengen memastikan setelah mereka diinvasi, dijajah sama Kushan, Putri Charlotte ini baik-baik aja atau enggak. Cuman sekarang mereka nggak ngerti gimana gitu ya. Dan masalahnya Windham sendiri jadi basis atau markasnya Kushan. Jadi mereka terperangkap nih di sana, nggak bisa apa-apa. Di situ kelihatan kalau mereka sembunyi-sembunyi gitu lah, mengadakan pertemuan. Ser Laban tuh bilang ke yang lainnya, aku baru aja dapat informasi bahwa pasukan Holy See itu bisa memukul mundur pasukan Kushan. Pasukan Kushan yang segitu kuatnya, segitu banyaknya, gak terkalahkan itu berhasil dipukul mundur karena bantuan Takanodan dan Sang Elang yang tiba-tiba kembali. Ini semua bangsawan kaget gitu kan. Mereka mencoba mencerna ini bener nggak sih? Tapi Ser Laban bilang, tenang, ini pasti bener kok. Informasinya valid. Dan gak cuman itu, yang lebih membahagiakan lagi, Putri Charlotte yang kita cari-cari ternyata itu sudah diamankan, sudah diselamatkan oleh Sang Elang. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Dan sekarang saatnya adalah kita mencari cara untuk membebaskan diri untuk kabur dari kota Windham ini. Nanti kita kabur bergabung dengan pasukan lainnya, pasukan utama Midland, dan kita akan berperang mengusir Kushan. Tapi masalahnya, kalau kalian ingat, perempuan-perempuan, wanita-wanita di Midland itu kan pada disandra semua gitu, ditangkap sama pasukan Kushan. Nah itu mereka sekarang lagi dikurung dalam sebuah kastil. Jadi mereka juga harus mencari cara menyelamatkan mereka, dan jangan sampai ini ketahuan, rencana kita ketahuan. Karena kalau kenapa-kenapa, nanti mereka yang disandra juga bakal disakiti. Dah lah, ini para bangsawan, para pria-pria gentleman nih sedang merencanakan itu semua. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawa beberapa anak-anak gitu ya, sama-sama pengungsi di sana, itu menemui mereka.
Mereka kaget kan, ini ngapain anak kecil datang kemari, tempatnya gelap, udah malam juga, bahaya banget. Tapi kemudian si bocilnya ini yang ada beberapa, mereka tuh bilang bahwa mereka tuh mendapat sebuah mimpi tadi malam. Mendapat sebuah penglihatan dan semuanya tuh sama. Dimana akan ada suatu malam, dimana kota Windham ini, itu kabutnya kan tebel gitu ya. Nah kabut tebal ini nanti akan hilang tiba-tiba. Dan di saat itulah akan jadi momentum, jadi waktu yang tepat kita bisa kabur keluar dari kota Windham. Ketika malam itu nggak ada kabut lagi, kita bisa kabur keluar dengan aman. Kemudian nanti akan datang pagi hari, tapi masalahnya matahari itu tidak bisa bersinar terang. Karena akan ada sebuah benda hitam raksasa, gede banget gitu ya, kayak pohon lah bisa dibilang. Itu menutupi mataharinya, menutupi sinar matahari. Sehingga meskipun sudah pagi, dunia akan tetap gelap. Nggak akan ada cahaya. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh khawatir karena nanti di balik kegelapan itu tiba-tiba akan muncul sebuah elang bercahaya yang membawa terang, membawa kelegaan, membawa keselamatan buat kita semua. Itu kurang lebih semua bocil-bocil dan bisa dibilang warga Midland mimpinya sama semua seperti itu. Mereka dapat penglihatan seperti itu. Di situ, Serlaban dan semua bangsawan-bangsawan lainnya menyadari bahwa ini mungkin bukan cuma sekedar mimpi kebetulan belaka. Kalau kebetulan nggak mungkin semua bisa serupa gitu kan. Nggak cuma kebetulan doang, tapi lebih-lebih seperti sebuah petunjuk, sebuah pertanda, menjadi guideline buat mereka untuk bisa kabur membebaskan diri dari Windham. Sementara itu kita pindah, masih di Windham nih ya, tapi kita pindah sekarang ke kastilnya, ke kastil kerajaan di mana tadi aku udah bilang, kota Windham ini jadi markasnya Kushan. Maka otomatis kastil kerajaan jadi markas utamanya Kushan. Di situ kita melihat Kaisar Ganishka itu sedang lari-lari ke bawah tanah. Dia menuruni tangga gitu ya, dengan memegang wajahnya yang kesakitan, sembari dikejar sama kakek Daiba. Si kakek Daiba ini kayak menghentikan kaisarnya ini, bilang, "Tuan Kaisar, tolong berhenti, tolong dipikirkan kembali, jangan melakukan tindakan yang terlarang itu." Kelihatannya ini Kaisar Ganishka ini karena udah saking keselnya, saking kesakitannya, dia pengen melakukan sebuah ritual terlarang untuk meningkatkan, untuk ngeboost kekuatannya dia. Tapi tentu Ganishka nggak peduli dengan itu semua gitu kan, meskipun dibilang terlarang kayak apa, kayak bodo amat dia. Pokoknya dia pengen mencari cara untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menandingi sang elang. Maka dia turun tangga gitu kan, sampai ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada hal kayak gini, ada benda gini gitu ya. Aku nggak ngerti gimana jelasinnya. Tapi ini adalah sebuah wadah, sebuah tempat menjadi ritual untuk menciptakan iblis dakanya Kushan. Kita bisa melihat ada banyak biksu-biksu yang berdoa di sana gitu lah ya. Dan ini si Ganishka, dia ngelewatin semua biksu itu, dia pengen masuk ke dalam bendanya ini. Yang mana mari kita sebut man-made Behelit. Behelit ciptaan manusia. Itu yang disebutkan di mangganya soalnya. Maka akhirnya sudah Ganishka mencoba masuk ke sana meskipun dilarang-larang, dihentiin sama Daiba, nggak digubris sama sekali. Ganishka masuk ke sana, dia mencari cara mendapatkan kekuatannya dia. Dia seketika berubah masuk ke dalam wujud kabutnya dia. Dan kemudian kabut-kabut yang ada di kota itu semua ditarik sama dia. Semua kekuatan yang tersebar, semua sihir yang ada di Windham ditarik sama dia. Ditarik masuk ke dalam wadahnya itu tadi, masuk ke dalam tubuhnya dia. Dan hebatnya, ngerinya sih ya, semua yang disentuh sama kabutnya itu, mau iblisnya Kushan sendiri, mau yang gajah, harimau, buaya, bahkan sampai pengawal-pengawal, prajurit Kushan yang manusia asli ini, begitu kena asapnya, begitu kena kabutnya, mereka langsung meleleh. Tubuh mereka itu langsung menghilang seketika, disedot bersamaan dengan asapnya ini, dengan kabutnya ini. Dan lagi-lagi semuanya masuk ke dalam wadah itu, memberi kekuatan lebih buat si Kaisar Ganishka. Daiba di situ sadar bahwa ya inilah hal yang terlarang sedang dilakukan sama kaisarnya dia. Dia mencoba mencari cara untuk melebihi level seorang apostle, mencoba mencari cara menandingi sang elang, sang God Hand. Dan dia tahu dia udah nggak mungkin bisa menggantikan kaisarnya dia nih sekarang. Nah, kalau kalian ingat penjelasanku beberapa menit lalu, mimpi anak-anaknya tadi itu, kota Windham, kabutnya tuh hilang seketika. Inilah momen yang dimaksud. Pada malam itu semua warga di Windham, semua pengungsi Windham tiba-tiba keluar semuanya. Mereka kaget, mereka takjub, dan mereka merasa inilah momen yang dimaksudkan dalam mimpi mereka. Kabut tebal yang menyelimuti kota Windham tiba-tiba tuh menghilang seketika, meskipun mereka nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba datanglah Serlaban ini dengan pasukan-pasukannya dia mengevakuasi orang-orang ini. Dia bilang, para warga sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Kami adalah pasukan dari kerajaan Midland dan kami akan mengevakuasi Anda semua.
Kami akan mencari cara supaya kita bisa kabur, bisa keluar dari kota ini, dan tolong semuanya sekarang pergi berkumpul ke depan gereja katedral. Semua warga dikumpulkan di sana, nanti dari sana mereka akan pergi. Dan itu ke semua distrik gitulah ya, semua wilayah berita itu disampaikan. Serlaban yang sudah selesai dari sana, nyadar bahwa tugas sekarang adalah menyelamatkan Sandra di kastil. Maka dia dan pasukannya ke sana gitu kan. Dalam perjalanan ke sana, kastilnya ini kosong. Nggak ada penjagaan sama sekali. Mereka bisa dengan aman, dengan gampang menginfiltrasi kastilnya ini. Dan yang mereka temukan bukan penjaga, bukan manusia gitu ya. Yang mereka temukan cuma armor doang. Cuman armor Kushan yang tergeletak di tanah. Nggak ada badannya, nggak ada mayatnya, nggak ada apa-apa. Yang mana kita tahu itu semua disedot tadi sama Ganiska. Si Serlaban awalnya masih bingung gitu, kenapa kok kayak gini, apa yang terjadi sebenarnya. Cuman dia nggak pikir panjang, pokok tujuan utamanya sekarang harus membebaskan Sandra. Dia pergi, dia sampai ke sebuah ruangan gitulah ya, dibuka kuncinya, dan begitu dibuka sama dia, beneran di dalamnya itu sekumpulan perempuan-perempuan Midland yang disandra sama Kushan. Awalnya para perempuan-perempuan ini takut gitu kan, mereka semua khawatir bakal diapa-apain, tapi tentu Serlaban bilang tidak perlu khawatir, kami semua kemari menyelamatkan kalian semua akan bebas sekarang, dan kita akan pergi dari kota ini. Beberapa dari mereka awalnya tuh agak khawatir, agak nggak percaya, tapi akhirnya karena dimention soal mimpi itu ya, karena mereka nih juga dapat mimpi itu tadi malam, mereka merasa bahwa inilah memang saat yang kita nanti-nantikan, inilah saatnya dimana kita bisa kabur. Nah, akhirnya keluarlah perempuan-perempuan yang ada di ruangan ini, termasuk satu kastil. Bayangin itu satu kastil, isinya penjara begitu banyak gitu ya. Ruangannya begitu banyak, itu full perempuan semua. Full warga Midland semua. Dibebasin semuanya, dikeluarin semuanya gitu kan. Dan Serlaban merasa ini semua kayak sebuah kebetulan gitu. Kayak beruntung banget rasanya mereka. Tapi kemudian dia mikir, ini kan kita bawa segini banyak orang. Manusia ada ribuan, puluhan ribu. Gimana caranya kita bisa kabur? Pasti nanti harus ngelewatin perbatasan dong, harus ngelewatin gerbangnya Kushan dong. Gimana caranya coba segini banyak orang dibawa keluar dan supaya gak ketahuan kalau mereka itu warga Midland. Sampai akhirnya Serlaban itu ngeliat armor-armor yang tergeletak di tanah itu ya. Terus dia sadar, jangan-jangan ini memang sudah disiapkan juga. Kita kembali sekarang ke katedral, ke depan katedralnya, semua warga Midland, pengungsi Midland pada ngumpul di sana semua. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sekumpulan pasukan dengan armor Kushan datang menemui mereka. Mereka panik, mereka takut kan. Ini Kushan, kita ketahuan. Tapi tiba-tiba Serlaban muncul. Serlaban dan pasukannya muncul, dia bilang, jangan khawatir, jangan takut, ini kami kok, bukan dari Kushan. Saya minta maaf karena nggak ada waktu untuk menjelaskan, tapi mereka semua ini itu bukan pasukan Kushan, tapi warga kita yang menyamar sebagai pasukan Kushan, supaya kaburnya gampang. Inilah yang dimaksud Serlaban tadi gitu. Jangan-jangan ini memang udah disiapkan. Semua armornya hilang supaya bisa dipakai jadi penyamaran. Dan akhirnya semua orang, nggak cuma cewek-ceweknya itu tadi gitu ya, semua orang, semua pengungsi Midland, termasuk para bangsawan, termasuk Serlaban sendiri, itu juga menyamar sebagai pasukan Kushan. Dan mereka bergerak ribuan orang dalam jumlah baris berbaris gitu ya. Itu semua pergi keluar dari kota Windham. Mereka jalan terus sampai akhirnya sampailah di perbatasan, sampailah di gerbang terluarnya Kushan. Di situ ada penjaga Kushan. Ditanyainlah sama penjaga Kushannya, kalian ini pasukan dari mana? Kalian ini pasukannya siapa? Kalian mau pergi kemana kok jumlahnya segini banyak? Yang memberi perintah siapa? Ada surat tugasnya nggak? Tapi tentu tolong diingat, meskipun ini anime dan manga dari Jepang, tolong diingat bahwa Kushan dan Midland ini dua negeri berbeda. Maka bahasanya pun jelas beda. Jadi ketika ditanyain gini, Serlaban nggak bisa ngomong apa-apa dong, nggak ngerti bahkan mungkin. Pokok dia tahu, wah ini bakal gagal nih. Ini kita harus ngejawab apa coba, harus menjelaskan apa coba. Dia tahu nih pasti bakal ditanyain, tapi apa jawabannya? Gimana cara menjawabnya? Tiba-tiba dari tengah barisan orang-orang ini muncul ada satu orang dengan kuda, itu mendatangi penjaga Kushannya ini tadi, terus bilang dengan bahasa Kushan gitu ya, ini saya ada surat perintahnya, silakan dicek, kami akan pergi keluar. Sama penjaganya ini tadi kemudian dicek gitu kan, surat tugasnya dibaca, dan akhirnya oke, silakan, kami izinkan kalian keluar, kami bukakan gerbangnya. Wah, ini Serlaban dan semuanya kaget gitu kan, ini orang siapa kok tiba-tiba ngebantu kita. Maka dia akhirnya memperkenalkan diri bahwa dia adalah Jarif. Dia adalah warga Kushan, tapi mengabdi kepada Griffith. Dia adalah anggota mata-matanya Takanodan. Awalnya Serlaban sama bangsawan-bangsawan yang mendengarkan ini agak tersentak gitu ya, karena mereka kaget, oh ternyata ada warga Kushan yang membelot negerinya sendiri. Ternyata ada yang mengabdi pada Griffith. Ya udah, tapi akhirnya mereka terus jalan gitu kan, sampai tiba-tiba mereka dicegat sama Silat dan klan Bakirakannya dia.
Dicegat nih kan, dan sekarang tuh kan Silat posisinya adalah assassin yang dikontrak, yang di-hire sama Kushan. Dan Silat mengetahui nih kalau di depan matanya dia ada pengkhianat Kushan dan ada segerumbulan banyak orang dari Midland yang pengen kabur. Di situ lagi-lagi semua orang pada kaget gitu kan, karena mereka jangan-jangan ketahuan nih, jangan-jangan bakal gagal rencananya. Tapi si Jarif ini tadi kemudian ngajak bicara klan Bagiraka ini. Dia bicara ke Silat, aku rasanya tahu kalian itu siapa. Kalian klan Bagiraka bukan? Jadi klan Bagiraka ini dulunya adalah budak perang di sebuah negeri gitulah ya. Tapi karena negerinya ini ada pemberontakan, maka akhirnya mereka terusir dari negeri ini. Dan kemudian klan mereka ini lontang-lantung tanpa arah hidup dan tujuan. Pokok mereka menggunakan kemampuan bertarung mereka yang luar biasa sebagai assassin. Itu cara mereka bertahan hidup. Dan mereka memberikan jasa mereka kepada siapapun pokok yang mau bayar. Makanya kalau kalian ingat dulu ada klan Bagiraka yang jadi pasukan eksekutor di Midland tuh ya, yang pernah dilawan God sama semuanya. Tapi di sini Silat dan pasukannya ini mengabdi pada Kushan. Nah, si Jarif yang tadi sudah mengungkit soal masa lalu itu dan tahu gitu ya kalau klan Bagiraka ini sebenarnya cari rumah. Mereka tuh cari tempat untuk bisa bernaung. Mereka pengen bisa hidup dengan tenang. Ditanyain kenapa kamu nggak mengabdi aja pada tuanku, kepada sang elang. Karena dengan mengabdi pada dia, mungkin kamu bisa mendapatkan apa yang kamu cari. Nah, Silat di sini mempertanyakan dan meragukan ajakan itu. Kayak maksudnya, apa dasarnya? Buat apa aku bergabung dengan kalian? Memangnya iyakah tuan kamu, sang elang itu, bisa memberikan kami rumah, bisa memberikan kami negeri? Dan si Silat menjelaskan mereka sendiri itu sebenarnya nggak masalah dengan menjadi assassin, termasuk mengabdi pada Kushan gitu ya. Karena mereka memihak yang kuat, mereka memihak negeri adidaya. Mereka nggak masalah mereka dipekerjakan kayak gimana pun, mau makan lumpur kek, mau nggak punya nama kek, apapun yang terjadi, pokok selama mereka bisa punya rumah, punya negeri untuk klannya mereka nggak ada masalah. Dan kenapa mereka memihak Kushan? Karena tadi Kushan itu kuat. Ketika Kushan menang nantinya, harapannya klan Bagiraka itu harkat martabatnya bakal diangkat. Nggak cuman sekedar jadi budak perang doang, jadi pelarian doang. Itu tujuan Silat dan klan Bagiraka. Tapi si Jarif yang ditanyain semua itu tadi gitu ya, dia bilang, aku sebenarnya nggak punya dasar juga sih, nggak punya alasan yang kuat untuk mengajak kamu bergabung, mengabdi kepada tuanku. Tapi ini seperti sebuah iman aja. Seperti ada sebuah kepercayaan dalam hatiku yang bilang, kalau apapun yang dilakukan sama tuanku ini, sama Sir Griffith, sama sang elang, itu membawa ke sebuah arah baru. Membawa sebuah perubahan besar untuk dunia. Dan apa yang kami lakukan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, itu hanyalah salah satu dari begitu banyak hal yang akan dia lakukan. Jadi yang dimaksud Jarif tuh bukan sekedar nanti kamu memihak Griffith akan menang perang terus kamu bakal lihat. Enggak, Griffith akan memberikan yang lebih dari itu. Griffith akan memberikan rumah, akan memberikan kebahagiaan buat kalian. Intinya si Jarif bilang kayak gitu. Meskipun dasarnya cuma kepercayaan itu tadi. Pada akhirnya tapi Silat dengan klan Bagirakannya dia setelah mendengarkan itu semua, dia agak mempertimbangkan, tapi akhirnya dia cabut, dia pergi. Dia bilang, jangan salah sangka, bukan berarti aku bergabung dengan kalian atau kami nggak mau menangkap kalian. Jumlah kalian terlalu banyak buat ditangkap. Dan lagian, apa yang kamu katakan itu tadi akan aku saksikan dulu. Aku mau lihat buktinya. Mana dunia baru, mana perubahan besar yang bakal diciptakan sama sang elang. Aku mau lihat dulu dengan mata kepalaku sendiri, baru aku akan tentukan pilihanku. Akhirnya ya sudah, Silat sama klan Bagiraka cabut pergi sepenuhnya dan sudah membiarkan ini orang-orang segini banyaknya itu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka sampai di pagi hari di titik yang ditentukan. Sir Laban ketemu Sir Owen, dua orang baik, dua kesatria baik dari negeri Midland ini bertemu kembali, dan di situ Sir Owen bilang, ya udah sekarang kamu pokok laporan dulu ke pemimpin kita. Tentu tidak lain tidak bukan Griffith yang ada di atas bukit. Dan itu aja untuk part kali ini. Silahkan like video yang kalian bahasan kali ini, jangan berkomentar, share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.